Pratama. Pemirsa, kita awali sore dengan informasi TNI memastikan video viral di media sosial yang disebut bagian dari penyiksaan Imam Mashkur, pemuda Aceh yang dianiaya anggota Pas Pampres dan 2 prajurit TNI lainnya adalah berita bohong. Polisi militer Kodam Jaya menyebut video yang viral di media sosial terkait penganiayaan Imam Mashkur yang dilakukan anggota Pas Pampers dan 2 prajurit TNI lainnya di dalam mobil merupakan hoaks atau berita bohong. Memastikan dalam video itu bukanlah Imam Mashkur, namun hanya video percakapan keluarga dengan Imam Mashkur menggunakan bahasa Aceh. Sementara 8 saksi telah diperiksa terkait kasus ini termasuk pihak keluarga korban dan warga sekitar kejadian penculikan. Itu bukan itu hoax itu. Itu tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Berarti yang video viral dikonfirmasi itu bukan. Itu bukan salah satu dari saksi maupun korban. Saksi yang sudah kami periksa jumlah 8 orang, baik dari pihak keluarga, pihak korban yang pada saat kejadian pertama itu menolong korban untuk supaya tidak diculik. Jadi mereka ini datang kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada 1 juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 dilepas. Kejadian bermula saat Imam Mashkur yang diduga merupakan penjual obat-obatan ilegal diculik di kawasan Ciputat 12 Agustus 2023 dan ditemukan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Kamis 24 Agustus lalu. Usai mengamankan 3 pelaku yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J, Polisi Militer Kodam Jaya juga mengungkapkan bahwa 1 warga sipil yang merupakan kakak ipar Praka RM juga telah diamankan oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pelaku meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban. Polisi Militer Kodam Jaya berjanji proses hukum akan dilakukan secara adil dan terbuka. Akibat kasus ini, ketiga anggota TNI yang juga merupakan satuan Pas Pampres terancam hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepergian Imam Mashkur, korban penganiayaan anggota TNI, meninggalkan duka yang mendalam bagi sang kekasih Yuni Maulidah. Yuni terus memeluk peti jenazah Imam selama mengantarkannya pulang ke kampung halaman. Yuni Maulidah, kekasih Imam Mashkur, sangat terpukul dengan kepulangan pujaan hatinya. Yuni terus memeluk peti jenazah selama perjalanan pulang ke kampung halamannya di Aceh. Setengah tahun sudah keduanya bertunangan dan bermimpi untuk menghabiskan hidup bersama. Yuni tak menyangka kekasihnya akan meninggalkannya begitu cepat. Selama Imam menghilang, Yuni pun ikut ke Jakarta untuk mencari belahan jiwanya. Naas, Imam ditemukan tak bernyawa. Kini Yuni hanya bisa ikhlas melepaskan kekasihnya. Yuni dan keluarga Imam berharap pembunuh Imam mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Duka tidak hanya dirasakan oleh keluarga Imam Mashkur, korban penganiayaan anggota TNI. Kekasih korban pun merasakan duka yang mendalam. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Yuni Maulidah, kekasih Imam Mashkur, korban penganiayaan oleh anggota TNI. Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Lidah. Waalaikumsalam, Pak. Mbak Lidah, boleh diceritakan? Pertama saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa almarhum kekasih Anda. Kemudian saya pertama ingin mengetahui, Mbak Lidah, sebenarnya almarhum ini menjalin hubungan dengan Mbak Lidah ini sudah seberapa lama? Sudah 2 tahun. 2 tahun, waktu yang cukup lama. Selama ini memang LDR atau seperti apa? Boleh diceritakan? LDR, Pak. LDR ya. Kalau untuk bertemunya kapan? Apakah ada jadwal yang pasti? Apakah sebulan sekali atau seminggu sekali? Tidak ada, Pak. Waktu almarhum pulang rencananya puasa ini.
Oke. Kalau untuk kejadian ini sendiri, Anda taunya dari mana, Mbak Lida? Ada saudara yang menelpon. Apa yang dikatakan pada saat itu? Katanya coba hubungin imam, apa benar kata imam yang dirampok. Terus? Saya mau hubungi imam, tapi WA-nya udah nggak aktif. Terakhir Anda berhubungan dengan almarhum kapan? Jumat tanggal 11. Apa yang dikatakan ketika itu? Ketika itu cuma nanya saya di mana, dia pikir saya di bandara, mau ke Jakarta. Terus? Kemudian? Saya bilang enggak, itu foto yang di kantor pajak. Saya bilang, dia pikir foto itu kayak di bandara. Oke. Oke, artinya selama 2 tahun menjalin hubungan dengan almarhum, Anda memang intens berkomunikasi begitu ya? Oke, Mbak Lida, ini juga kan beredar video ya, mungkin Mbak Lida juga tahu, beredar video sesaat sebelum kejadian itu viral. Apakah memang video ini diterima oleh keluarga dari pelaku? Iya, mau dikirim ke adiknya almarhum. Siapa yang mengirimkan? Lewat nomor almarhum sendiri. Oke, oke. Anda sudah sempat menonton video itu juga, Mbak? Sempat. Kapan itu kejadiannya? Baru-baru saya Pak, baru-baru ngeliat. Baru-baru lihat ya? Cuman saya mengenali kalau itu memang suaranya almarhum. Oke, itu memang suara, artinya suara yang ada di dalam video itu memang suara almarhum ya? Walaupun mungkin wajahnya tidak terlihat. Apa yang dikatakan di dalam video? Meminta uang ya Pak ya, 50 juta sama adik, disuruh bilang sama mamanya. Artinya ini dikirim ke siapa saja video ini? Itu Pak saya kurang tahu. Mbak Lida tahunya dari? Dari ini kawan-kawan yang ngirimin beberapa hari setelah kejadian. Oh, oke, oke. Oke, artinya menyaksikan secara langsung video ini, kemudian juga Anda mengenali ya, suara itu adalah suara almarhum Imam ya? Ya, Mas. Oke, Mbak Maulida, dari pengetahuan Anda selama 2 tahun menjalin hubungan dengan almarhum, almarhum memang tinggal di Jakarta atau seperti apa? Almarhum merantau ke sana, Mas. Sudah berapa lama pengetahuan Anda? Setahun lebih. Berapa? Mohon maaf. Setahun lebih. Tahun lebih. Oke, setahun lebih artinya setelah menjalin hubungan dengan Anda ya, almarhum ke Jakarta. Pada saat itu ketika berpamitan, apa yang dikatakan? Seperti biasa, kami ke Jakarta dulu, kerja katanya. Almarhum bilang kerja di mana atau mau buka usaha dagang obat gitu ya? Enggak, itu saya nggak tahu Pak. Yang saya tahu almarhum jualannya kosmetik. Oh, oke, jualan kosmetik ya. Nah, selama almarhum berhubungan dengan Anda 2 tahun ini, pernahkah almarhum cerita kepada Anda mendapat ancaman, mendapat intimidasi dari orang-orang lain? Pernah nggak? Enggak ada. Nggak pernah. Biasanya apa sih Mbak yang dikatakan almarhum ketika misalnya sedang teleponan atau mungkin berpesan singkat di handphone? Apa yang dikatakan almarhum pada saat itu? Itu lebih ke masalah pribadi Pak. Oke, tidak pernah membahas bahwa almarhum sering diancam, kemudian diperas begitu ya? Iya, nggak pernah. Oke.
Kemudian selain video yang Anda saksikan juga Anda dengar, Anda yakini suaranya bahwa suara almarhum Imam, apalagi yang Anda ketahui pada saat mengetahui informasi Imam tidak bisa dihubungi? Nggak ada, Mak. Pada saat almarhum hilang, informasinya Anda pernah ikut mencari ya Mbak? Bisa diceritakan? Ya, beberapa hari setelah hilang berarti kami sama mamanya almarhum ke sana, ke Jakarta. Kemudian apa yang dilakukan di Jakarta? Pencarian. Siapa saja yang berangkat ke Jakarta Mbak? Mamanya almarhum, satu lagi saudaranya almarhum. Sama Mbak Lida juga ya? Ya, bertiga. Bertiga. Kemana mencarinya di Jakarta? Itu kami pertamanya ke ininya dulu, ke Polda. Kemudian? Kemudian yang habis itu dari situ yang para orang laki-laki yang di sana yang cari. Kami tak cuma ke sana. Kalau dibilang ada kabar, di sini ada kabar, ya kami ke situ, gitu aja. Itu cuma. Oke. Kemudian di Jakarta itu tidak mendapatkan informasi apa-apa? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Informasinya Anda dengan almarhum juga sudah menjalin hubungan serius dan rencananya akan menikah, betul Mbak? Iya. Terakhir Mbak, harapannya ketika ini semua sudah terjadi, kemudian Anda juga mengetahui bahwa almarhum meninggal dunia dengan cara seperti itu, apa yang menjadi harapan Mbak Lida? Harapan kami, Pak, kalau dari pihak keluarga kan untuk pelakunya dihukum setimpal seperti yang telah dilakukan kepada korban. Baik, dihukum setimpal. Kita semua juga berharap hal yang sama Mbak. Semoga Anda dan keluarga bisa kuat. Sekali lagi kami turut prihatin. Terima kasih Mbak Yuni Maulida sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.